Yan Xingcheng. Yan Xingcheng, kamu mematikan teleponku. Apa kamu sudah tidak suka aku lagi? Kamu malah mematikan teleponku. Ini aku. Kamu pergi kemana? Mencari mobilku. Mobilmu di mana? Coba cari. Ada apa? Tadi suara apa itu? Kucing kecil kali. Kamu sudah menemukan mobilku? Kalau sudah ketemu, aku kasih hadiah. Cepat cari. Sudah ketemu? Tapi, hadiahnya apa? Tutup matamu dulu. Patuh. Buka matamu sekarang. Sudah ketemu? Tentu. Mobilnya juga sudah ketemu. Hadiahku mana? Tutup matamu. Aku nggak mau. Kalau aku tutup mata, kamu pasti menciumku diam-diam. Dasi kamu mana? Ini. Artinya, waktu itu mereka pergi ke Institut Seni, mencari Nona Xinyan. Sudah tahu soal stempel pribadi itu. Mereka tidak hanya tahu, tapi juga tahu stempel pribadi itu. Ada di tubuh Xinyan. Pantasan mereka mau menculik Nona Xinyan. Tapi malah salah menculik Shen Menning. Dari sini bisa disimpulkan. Waktu itu Nona Xinyan, kenapa bisa dapat masalah besar? Kenapa Nona Menning bisa terlibat? Kalau waktu itu yang diculik Suang Xinyan, maka Blue Xi akan Menning menyelamatkan seluruh Blue Xi dan keluarga Zhuang. Sekarang semua tuduhan mengarah ke Nona Menning. Artinya, stempel pribadi ada di Nona Menning. Saat Xinyan kena musibah, orang terakhir yang ditemui adalah Menning. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah cap pribadi itu sudah jatuh ke tangan Menning. Bos, tanya saja dia langsung. Aku tidak ingin dia tahu. Selama setengah tahun terakhir,
Dia sudah terlalu lama terlibat dalam pusaran ini. Aku susah payah mengamankannya sampai keluar. Tidak ingin dia kembali ke dalam bahaya. Tapi bos, cap itu... Aku akan menjaganya beberapa hari ini. Aku juga akan cari kesempatan untuk menanyainya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat terakhir bertemu Xinyan. Tapi aku tidak ingin dia tahu apa yang sedang kita alami. Juga tidak ingin ada bahaya yang menimpanya lagi. Fang Xiang, kamu terus cari data orang yang masuk keluar dari Overseas Art University pada hari kejadian Xinyan, serta petunjuk tentang truk 17 tahun lalu. Oh, Yuan Shuai, kamu ikuti Dayang. Dayang adalah tangan kanan Zhuang Jiakai. Awasi dia ketat. Zhuang Jiakai tidak akan bisa berbuat banyak. Setelah aku menemukan cap pribadi ibuku, mungkin ada solusi lain. Kamu bisa kembali saat itu. oh. Halo. Sudah bangun? Aku tadi sedang berpikir. Kalau telepon ke-20 masih tidak diangkat, detik berikutnya, aku akan muncul di samping tempat tidurmu. Kamu benar-benar meneleponku lebih dari 20 kali. Maaf, aku. Semalam aku mabuk sampai tidak ingat apa-apa. Teleponmu yang banyak itu, tidak satupun ku dengar. Maaf, seriusan? Kemarin ada seorang gadis. Sudah melihatku. Masih minum terus-terusan. Kemarin juga ada seseorang yang melihatku minum terus. Tidak bilang sepatah kata pun. Bukannya ada Lin Mufen di sampingmu? Yan Xingcheng. Pria lain, kalau melihat pacarnya bersama orang lain, pasti akan cemburu. Kamu malah benar-benar tidak berkata apa-apa. Hebat juga kamu. Aku perlu cemburu karena dia? Kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Tadi malam, apa yang aku lakukan? Aku ingin kamu menyukaiku. Aku juga ingin kamu mencintaiku. Selamanya berada di sampingku. Yan Xingcheng, apakah kamu mencintaiku? Menurutmu? Aku ingin kamu mengatakannya. Aku ingat. Aku tidak ingat, kamu juga tidak ingat. Kamu tidak melihat apa-apa. Nanti kalau aku tidak ada di sampingmu, jangan minum alkohol sebanyak ini. Siapapun itu, apalagi Lin Mufen. Dan juga... turunlah. Hari ini, kita kencan. Tuan Yan. Kamu tidak bekerja hari ini? Bolos kerja.
Xing Cheng. Kamu tahu tidak, tempat ini sangat familiar bagiku. Aku tahu, kita pernah ke sini. Bukan hari itu, tapi di mimpiku. Mimpi. Di mimpiku. Juga di pantai putih ini. Kamu berjalan di depan, lalu aku mengikuti langkahmu. Menginjak di belakangmu. Kamu bahkan menoleh dan menggenggam tanganku. Kamu bilang, kita akan selalu bersama selamanya. Xing Cheng. Setelah kamu mendapatkan kembali apa yang kamu inginkan, mari kita pergi dari sini. Kamu ingin pergi kemana? Kemana saja boleh. Ada gunung dan sungai. Tempat yang ada bintang-bintang. Yang penting, asalkan bisa lepas dari semua masalah ini. Jangan terjebak lagi dalam kekusutan ini. Apa aku terlalu sibuk belakangan ini? Tidak banyak menemanimu. Bukan. Aku hanya berharap kamu tidak terlalu lelah. Aku ingin saat kamu bersamaku, kamu bisa bahagia dan santai. Tidak perlu memikirkan banyak hal. Asalkan kamu ada di sampingku. Sudah cukup. Manning. Aku. Maaf, permisi ya, ganggu kalian. Maaf ya. Cepat pergi. Dasar kamu nakal. Sudah lama aku tidak makan kue muse dari tempat ini. Katanya mereka sudah memperbaiki resepnya. Aku coba. Lebih enak. Kamu coba. Cepat. Kena di mulut. Mena. Halo Mena. Man. Kamu kenapa? Ada apa? Pelan-pelan saja. Jangan buru-buru, jangan nangis. Mena nangis. Gak apa-apa. Aku mau telepon dulu, tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana. Man, kamu ada? Aku ada. Aku dengar, katakan.
Aku benar-benar mendengarkan. Jangan nangis. Oke bos, nanti aku akan menjenguknya. Jangan bicara yang provokatif. Bos, kamu sekarang bagaimana? Jangan ditutup. Bos, data besar imigrasi baru saja selesai aku proses. Ada temuan penting yang harus kuberitahu. Katakan. Sebelum terjadi sesuatu pada Nona Xinyan, Dayang yang ada di dekat Zhuangjiakai pernah tercatat masuk ke negara ini. Meskipun kota yang dia kunjungi jauh dari kampus seni Nona Xinyan, tapi begitu sudah masuk, jarak bukan masalah lagi. Selain itu, terakhir kali Tang Lin mengirim orang ke Dr. Tai. Mereka mengambil rekam medis Nona Xinyan. Meskipun akhirnya bos Tang mengembalikan rekam medisnya, tapi pada saat yang sama Dayang juga tercatat masuk. Jadi tebakan kita benar. Waktu itu yang mencari Nona Xinyan di kampus seni mungkin adalah Zhuangjiakai dan Dayang. Jadi mereka sudah tahu kunci yang bisa menggerakkan segel pribadi dari seluruh Blue Ocean Group di tangan Miss Xinyan. Jadi mereka akan pergi ke Yita dan mengambil segel. Namun penampilan Manning mengacaukan semua ini. Sekarang semua ujung tombak, semua menunjuk ke Miss Manning. Itu berarti segel pribadi itu pasti pada Miss Manning. Fan Xiang, kau cari Rao Meina. Katakan pada Yuan Shuai. Selain Dayang, Zhuangjiakai juga menunjukkan padaku. Hal ini tidak akan sesederhana itu. Halo, aku bertanya pada gadis itu. Dibawa pergi oleh seorang pria. Ada apa? Aku punya pesan untukmu. Anda tidak akan menjawab telepon saya. Xing Cheng, Jangan biarkan aku tidak memberitahu. aku akan memberikannya padamu. Berjanjilah padaku. Baik, aku berjanji padamu. Kalau begitu, Tuan Yan, kau harus berjanji padaku. Kau harus memelukku dengan baik, jangan kehilangan aku. Masih menonton. Tidak cukup melihat. Paman Huangyi yang datang kepadaku. Dia bilang kakek ingin menemuiku, jadi aku akan. Kakek. Tidak mengangkat kepala dan tidak berbicara. Kau benar-benar tidak ingin melihatku lagi. Bukan Bos Ruang. Aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak tahu bagaimana melihatmu. Ya, kau dan Xing Cheng menangani saya dan Ling Guangyi. Dua tulang tua menipu dan mentransfer. Aku melihatmu.
Saya benar-benar berpikir itu adalah cucu perempuan yang kembali. Maaf Bos Zuang. Aku salah soal ini. Aku seharusnya tidak menipu Anda dengan menyamar sebagai Xinyan. Tapi aku melakukan ini dengan Xing Cheng. Kita semua punya alasan. Aku tidak membuat alasan. Kami melakukan hal ini, kami memang salah. Tidak, itu bukan salah kita. Kalau Anda marah, marahlah pada saya saja. Kalau Anda ingin memukul atau menghukum, hukumlah saya saja. Setelah kejadian besar seperti ini, si brengsek itu cuma ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Semua tanggung jawab dibebankan padamu. Bukan, Bos Zuang. Xing Cheng tidak bermaksud mengelak dari tanggung jawab. Dia, aku dan dia. Dia, aku. Kalian berdua sudah bersama, kan? Aku sudah lama mengetahuinya. Sejak dia membawamu pulang, dia selalu menjagamu. Tidak membiarkan siapapun menyentuhmu. Kalau dia tidak punya niat seperti itu, berarti kakek ini sudah sia-sia hidup lebih dari 60 tahun. Karena kamu sudah memanggilku kakek, maka tidak bisa ditarik kembali. Entah dulu menganggap dirimu sebagai Xinyan, atau sekarang bersama si brengsek Xing Cheng ini. Mulai hari ini, aku adalah kakekmu. Kamu setuju? Anda tidak marah padaku lagi? Anda memaafkan kami? Pedaunya, sejak kalian kembali, niat kecil kalian itu sudah lama aku ketahui. Meskipun kamu bukan Xinyan, tapi saat melihatmu, seperti melihatnya, benar-benar kembali. Aku sudah hidup begitu lama. Semuanya sudah kupandang biasa saja. Xing Cheng itu juga sudah merasakan pahitnya hidup di luar. Asalkan dia bisa kembali, keluarga Zhuang masih bisa diselamatkan. Hanya saja, menyusahkanmu. Harus menemaninya terus maju. Tidak menyusahkan. Aku menyukai Xing Cheng. Apapun kesulitan yang dihadapi, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk terus menemaninya. Anak baik. Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Kalau begitu, kamu baik-baik saja bersama Xing Cheng. Pintu keluarga Zhuang selalu terbuka untukmu. Kakek. Lagi-lagi si anak nakal itu ya. Aku sudah kirim pesan WeChat kepadanya, mungkin dia belum lihat. Jadi dia terus meneleponku. Hari ini seharusnya kami kencan. Sekarang dia sedang menungguku. Tidak boleh. Kamu bilang saja padanya. Kamu sedang minum teh bersama kakek, biarkan dia menunggu. Ini mungkin. Sudah-sudah, kamu pergi saja. Jangan biarkan Xing Cheng menunggu terlalu lama. Kalian berdua harus baik-baik bersama. Aku akan menunggu kalian berdua kembali ke keluarga Zhuang. Kalau begitu aku pergi dulu. Kakek. Percayalah. Kakek. Jaga kesehatanmu.
Kami akan kembali mengunjungimu kalau ada waktu. Tapi Xing Cheng, ketemu dia kali ini, aku rasa dia terlihat kurang sehat. Kalau kamu ada waktu setelah pulang, minta dokter untuk memeriksanya lebih sering. Mengerti. Kalau begitu, kamu juga sudah mengatakan semua urusanmu. Urusanku. Hari ini kamu sengaja bolos kerja. Kamu juga mengajakku kencan 1 hari ini. Kamu tidak mungkin benar-benar merindukanku kan? Manning, Tuan Yan, aku sangat mengenalmu. Aku baru pergi sebentar saja, kamu sudah sangat khawatir. Ada masalah apa? Keluarga Zhuang atau Blue Sea? tidak ada. Berkaitan denganku. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin meluangkan 1 hari untuk menemanimu dengan baik. Sudah sampai? Kamu istirahat dulu. Kalau ada masalah telepon aku. Jangan keluar malam ini. Oh ya, setelah terakhir kali kamu mengantarku pulang dan dilihat ayahku, dia terus mendesakku untuk mengajakmu makan di rumah. Kita sudah bersama, aku juga berharap hubungan kita ini mendapat restu dari ayahku. Jadi, akhir pekan ini kamu makan di rumahku ya. Aku akan siapkan. Kalau gitu aku pergi dulu. Manning. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Dulu kamu, Orang itu adalah pencuri yang datang ke rumahku waktu itu. Dia masih memegang tasku. tunggu di sini ya. Yan Xing Cheng. Ada apa? Terjadi apa? Xing Cheng, aku akan mengejarnya. Bisa bantu aku? Ayo naik.
Xing Cheng. Yan Xing Cheng, kamu di mana? Xing Cheng. Manning. Kamu nggak tahu bahayanya ya? Nggak takut mati? Aku sampai kaget setengah mati. Kamu harus hidup dengan baik. Untukmu, aku pasti akan hidup. Apa katamu, Bos Jia? Syukurlah kalau nggak apa-apa. Di Shizuku. Aku juga nggak bisa balik sekarang. Begini, setelah selesai urusanku, aku langsung balik. Lin. Jangan bicara dulu sama aku. Biar aku tenang dulu. Ada apa? Aku baru ketemu Shen Manning. Shen Manning. Masalah antara aku dan dia sudah jelas. Aku nggak akan berbuat apa-apa lagi padanya. Tapi tadi, aku ajak dia mengejar mobil Yan Xing Cheng. Yan Xing Cheng kayaknya sedang mengejar seseorang. Orang aneh, orang itu membawanya masuk ke tempat rongsokan mobil. Yan Xing Cheng hampir celaka. Beneran. Konflik internal keluarga Zhuang belum selesai? Kenapa orang itu muncul di depan rumah Shen Manning? Lalu kenapa Yan Xing Cheng menjejar mobilnya? Kalau Blue Sea bermasalah, bukannya kerjasama dengan Liu Guang juga akan kena imbas? Soal ini, kamu nggak usah ikut campur. Aku yang akan selidiki. Tapi akhir-akhir ini aku... Dengarkan aku. Jangan ikut campur lagi dengan keluarga Zhuang dan grup Lan Hai. Aku akan urus ini.
Bagaimana? Lukanya masih sakit? Tadi ada kemasukan air? Gak apa-apa. Kamu nggak tahu. Aku sangat takut waktu barang itu jatuh tadi. Aku hanya benci diri sendiri, kenapa nggak bisa lari lebih cepat? Bisa meja. Ngomong apa sih? Kamu lupa apa yang kita bilang dulu. Apapun bahaya atau kesulitan yang kita hadapi, kita harus hadapi bersama. Yan Xing Cheng, tolong janji sama aku. Bahkan demi aku. Kamu harus jaga diri baik-baik. Kalau memang harus menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya, kamu harus bawa aku. Aku sayang kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kencan sehari kamu. Orang yang tiba-tiba muncul hari ini. Dan juga awalnya aku gak mau bilang. Xing Cheng. Aku gak mau kamu terlibat lagi dalam perseteruan keluarga Zhuang dan Lan Hai. Aku ingin lindungi kamu dengan segala kemampuanku. Biar kamu bisa hidup dan pacaran. Seperti cewek biasa. Xing Cheng. Baik, aku kasih tahu. Sebenarnya yang mereka cari adalah stempel pribadi ini. Mereka pikir stempel ini ada padaku. Tenang saja. Aku akan lindungi kamu. Aku nggak takut. Hanya saja, apa stempel ini ada padaku? Xing Cheng, aku ingat waktu aku kecelakaan di luar negeri. Waktu itu Xing Yang naruh sesuatu di kantongku. Tapi pas aku sadar di rumah sakit, kamu, Fang Xiang, dan Yuan Shuai muncul. Mengacaukan segalanya. Lalu akhirnya aku ikut kamu pulang ke keluarga Zhuang. Aku sudah melupakannya, tapi dalam satu pertengkaran kami, aku menemukannya. Sebuah bros berbentuk mawar. Bros itu hadiah ulang tahun dari kakek untuk ibu dan bibi. Menandakan mereka adalah saudari kembar keluarga Zhuang. Dalam ingatanku, ibu sering memakainya. Pasti itu dia. Tak heran Xinyan saat pergi. Dia berpesan agar aku menyelesaikannya untuknya. Ternyata dia ingin aku membawakan bros ini untukmu. Agar kamu bisa mengambil kembali blusi Shining Star kalian. Xing Cheng, Bros ini masih ada di rumahku. pagi tadi, aku tak sengaja menjatuhkannya. Jatuh ke bawah tempat tidurku. Yakin? Aku akan merapikannya saat pulang. Besok pagi. Kamu datang sendiri untuk mengambilnya. Baik.
Sudah-sudah jangan nangis lagi, kamu sudah menangis lama sekali. Kalau terus menangis, orang lain akan mengira aku menyakitimu. Aku sedih banget. Aku bahkan tidak boleh menangis. Aku mau menangis. Baiklah, nangis saja, nangis semaumu. Aku dengar tangisanmu, aku terima amarahmu. Tapi ada yang bertanggung jawab. Aku akan cari Yuan Shuai. Jangan-jangan, aku mohon nenek moyang. Kamu mau dengar cerita Yuan Shuai dulu? Hei anak timur, kamu punya uang? Dompetmu di mana? Cepat bilang. Di mana? Terima kasih. Kamu juga orang Tionghoa? Terima kasih. Kamu mau apa? Kukira kamu datang membantuku, ternyata kamu sama seperti mereka. Brengsek. Jangan ganggu orang Tionghoa. Urusanmu apa? Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, kamulah pemeran utama cerita ini. Pemeran utama. Kemudian, Menyerah? lihat orang itu, kamu ngapain? Duduk di jalanan ngapain? Lihat kue mini ini. Kelihatannya Karen. Oh, kamu menyakiti hatinya. Jia berdiri. Ya ampun, cepat, teman-teman cepat. Anak timur ini baru saja mendorongku. Mau tunjukkan kekuatanmu padaku? Dia ingin menunjukkan kungfu padaku. Ayo, kamu mau dipukul? Tidak bisa bergerak? Lihat aku. Ayo. Kalau begitu, kamu dengan sukarela tunduk pada Yan Xingcheng. Sedangkan Yuan Shuai ditaklukkan dengan pukulan. Tidak bisa dibilang ditaklukkan dengan pukulan juga. Kamu tahu Raja Serigala dan Serigala Pemimpin? Pernah dengar. Yang satu adalah Raja Kawanan Serigala. Yang satunya adalah jenderal yang maju ke medan perang. Benar. Dalam hal cinta, sekali Raja Serigala jatuh cinta, seumur hidup hanya mencintai satu orang. Untuk Serigala Pemimpin yang maju ke medan perang, hanya tahu maju ke medan perang. Jadi, dia sama sekali tidak punya pikiran untuk pacaran.
desain awal untuk siklus ini, dan rencana produksi untuk siklus berikutnya. Bahan baku di studio banyak, tapi yang presisi masih sedikit. Mungkin kamu harus menimbun sedikit. Tidak masalah. Asalkan itu desainmu. Bahan baku presisi sebanyak apapun, aku berani mengerjakannya. Terima kasih, bos. Selain kerja, mari bicara hal lain. Lon Haisheng, apakah ada masalah lagi? Apalagi krisis Yan Xingcheng? Tanglan, Ini tidak ada hubungannya denganku. Bukan aku. Sebelumnya, aku bertemu Shen Menning. Tidakkah kamu merasa ini aneh? Kamu bilang keluarga Zhuang. Apakah masih menyimpan rahasia lain? bos, Gerdos Arkom investigasi. Sudah bisa dipastikan jejak kendaraan. Meskipun Yuan Shuai masih kehilangan jejak. Mobilnya kabur, tapi sumber mobil sudah ketahuan. Mobil ini disewa. Perusahaan rental adalah perusahaan lama yang sudah 20 tahun berdiri. Seperti yang kuduga, dokumen sewa mereka juga semuanya palsu. Mereka membuang mobil di pinggir saluran air di pinggiran kota. Dengan kata lain, mereka ingin mengambil barang dari rumah Shen Menning, lalu kabur dengan meninggalkan mobil, tapi kamu melihatnya dan mengikuti mereka. Tunggu sebentar. Perusahaan dengan sejarah 20 tahun. Perusahaan ini, dia juga mengikuti tim proyek bantuan luar negeri dan menyediakan layanan transportasi di sana. Sejarahnya seberapa lama? Kapan pergi untuk proyek bantuan luar negeri? Kamu sudah cek datanya? Ini belum saya cek, saya akan cek sistem dulu. Yang kemarin kamu disuruh cek. Sebelum orang tua saya kecelakaan. Pergerakan dana yang terkait dengan keluarga Zhuang. Kamu sudah follow up? Sudah saya cek. Saat kejadian awal terjadi, keluarga Zhuang tidak ada arus dana besar dari dalam negeri ke luar negeri. Juga tidak ada catatan orang perusahaan yang keluar masuk negeri. Tapi setelah saya memperluas rentang pencarian data, menemukan satu petunjuk yang terlihat biasa tapi aneh. Aliran dana ini, jumlahnya tidak terlalu besar. Pengirim dan penerimanya, semuanya orang biasa. Mereka tidak ada hubungan dengan keluarga Zhuang atau Blue Sea. Bahkan orang-orang ini pernah ke Blue Sea pun tidak. Penerima? Jiangmin? Adalah seorang wanita parubaya. Wanita parubaya ini, setelah membuat akun di luar negeri. Hanya ada satu transaksi ini. Tidak ada pergerakan dana lainnya. Yang lebih aneh, selama 17 tahun, dana ini tidak pernah disentuh. 17 tahun tidak disentuh. Saya juga heran. Saya sudah menyelidiki. Wanita parubaya ini sudah meninggal 17 tahun lalu. Uang ini, bahkan setelah dia meninggal 17 tahun lalu, keluarganya melepaskan hak atas uang ini. Uang tak bertuan yang terpendam selama 17 tahun. Apa hubungannya dengan yang kita selidiki? Saya menyelidiki akun ini. Ada seorang pria parubaya yang login ke akun ini, tapi dia tidak mengambil uang sepeser pun. Sejak itu, 17 tahun tidak ada yang menyentuh akun ini. Kamu sedang apa? Ayah. Tidak apa-apa, saya sedang cari sesuatu. Aku ingat pagi ini aku ada di sini. Aku taruh di sini kok hilang. Kamu cewek kok ceroboh banget sih? Lagi cari apa? Bantu ya, nak. Gak apa-apa, Pak. Aku cuma cari bros bentuk mawar. Brothers? Gak apa-apa, Pak. Pulang istirahat dulu aja, aku cari lagi. Pasti di sini, aku pasti ketemu.
Jatuh di mana ya? Manning. Ini bukan? Pak, ternyata ada sama kamu. Untung kamu yang simpan. Simpan baik-baik ya. Nanti, gak akan ada yang selalu bersih-bersihin belakangmu. Hai Xing Cheng, belum tidur? Belum. Lagi sibuk apa sampai segini? Gak ada apa-apa. Aku cuma mau kasih tahu, brosmu ada sama aku. Sekarang aman, tenang aja. Beneran. Malam ini, aku akan jaga baik-baik. Sebentar lagi aku kunci pintu dan jendela semua. Papaku juga di rumah, jamin aman. Oke. Yuan Shuai juga udah orang. Di sekitar rumah kamu, tidur nyenyak aja. Terus kamu? Aku, Sudah larut belum tidur, jangan lupa. Besok kan kita janji kamu mau ke rumahku. Aku mau papaku lihat kamu yang keren dan ganteng. Jangan sampai kamu kecapean. aku akan datang tepat waktu. Xing Cheng. Aku harap besok. Papaku suka banget lihat kamu pertama kali. Terus dia akan dukung kita pacaran. Terus kita bisa bersama selamanya, oke? Serahkan semuanya sama aku. Lancar kok. Aku tunggu ya. Pak Yang, Anda datang. Lari buru-buru amat? Aku nungguin kamu. Nungguin aku? Takut aku gak dateng? Aku takut ada yang tiba-tiba jadi pengecut. Terus kabur di menit terakhir. Tapi, Tuan Yan, kamu tidak boleh meninggalkan aku sendirian dan kabur. Apakah pria yang kamu pilih akan selemah itu? Ayo pergi. Tuan Yan sangat mengerti tata kramaya. Tapi kamu juga harus menunggu. Ikut aku. Kamu ngapain? Bukankah aku sudah merusak dasimu yang lalu? Jadi kali ini, aku belikan yang baru. Aku sendiri yang memilihnya. Menurutku warnanya dan modelnya sangat cocok untukmu. Dan bab penjaga tokonya bilang. Bilang apa? Dia bilang, kalau pacar memakaikan dasi ke pacarnya sendiri sekali saja,
maka dia akan selamanya berada di genggamanmu. Kenapa kamu selalu percaya hal-hal seperti ini? Dasi Andromeda. Karena aku mencintaimu. Aku ingat caranya seperti ini. Aku bahkan sengaja belajar dari video. Kok tidak benar ini? Aku yang ajari. Sudah rapi. Jadi, kamu milikku. Aku milikmu. Kamu tidak perlu susah-susah seperti ini untuk mengobatiku. Bahkan harus pulang pagi pulang malam di tempat seperti itu. Cuma mengantar barang, tidak terlalu capek kok. Lagi pula gaji di luar negeri tinggi. Aku masih muda, bisa bolak-balik beberapa kali. Bisa menutupi semua biaya obatmu. Nanti kita pulang bersama. Membesarkan anak kita dengan baik. Keluar brasnya. Kalau tidak, kejadian 17 tahun yang lalu itu. Siapa? Ayah, kami datang. Ini yang dulu pernah aku ceritakan. Yan Xingsheng. CEO Blue siang dulu itu. Membawa Menning ke rumah kalian. Menyuruhnya berpura-pura menjadi gadis lain. Ayah, kenapa kamu bahas itu lagi? Manning. Dia membawamu ke rumah mereka selama itu. Hari ini datang ke rumah. Aku sebagai ayah, tidak bolehkah aku bertanya?
Paman. Mengenai hal itu, aku minta maaf. Aku yang membuat Manning mengambil risiko untukku dan keluargaku. Melakukan hal yang berbahaya. Tapi aku janji, kedepannya hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Paman. Aku punya nama lain. Yanyi. Ayah, kamu kenapa? Manning, kamu buatkan teh dulu. Aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan berdua dengannya. Tidak lanjut bertanya lagi. Usiaku, identitas. Latar belakang keluarga. Aku tahun ini 27 tahun, anak pertama dari putri tertua grup Lanhai. Ayahku adalah Yang Li, ibuku Zhuang Nishuan. Aku juga punya adik perempuan. Namanya Zhuang Xinyan. Keluarga kamu. Masih ada begitu banyak orang ya? Iya. Mereka. "17 tahun yang lalu, mereka mengalami kecelakaan mobil. Ayahku tewas seketika, ibu terjatuh ke laut dalam. Hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Adikku saat bertemu Manning, juga karena kecelakaan, meninggalkan dunia ini. Kamu harus tabah. Paman, aku ingin bertanya satu hal. Di rumah hanya ada kamu dan Manning berdua saja? Selama bertahun-tahun ini, apa pekerjaanmu untuk menghidupi keluarga?" Aku, pekerjaanku. Kalian sedang membicarakan apa? Sedang membicarakan kelahiranmu. Membicarakan kelahiranku? Seharusnya ayahku yang bertanya padamu, kok malah kamu yang bertanya pada ayahku? Karena ingin mengenalmu lebih dalam. Aku ini apa yang perlu dikenal? Hidupku sangat sederhana. Ayahku sangat bersusah payah. Seorang diri membesarkanku dengan susah payah. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Ayahku selama ini hidup dari kerja sebagai supir truk untuk membesarkanku. Transportasi truk? Dan waktu aku kecil, ibuku sakit parah. Saat itu, ayahku demi biaya pengobatannya, sampai pergi ke luar negeri kerja sebagai supir truk. Xing Cheng, kamu kenapa? Manning. Aku agak lapar. Tolong ambilkan aku makanan. Belum makan siang? Kalau gitu tunggu ya. Aku pernah di luar negeri sebentar. Tapi cuma kerja serabutan di proyek bantuan luar negeri. Boleh tanya? Ibu Manning meninggal kapan? Jia. 17 tahun lalu, Ibu Manning meninggal karena sakit. Nama marga Jiang, Jiangmin. Kamu serius? Kecelakaan orang tua Yanyi dulu. Supir truk yang menabraknya marga Shen.